Tuh. Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Forma PK, Salam Kebenaran, Keadilan, Kerakyatan. Selamat malam dan selamat datang kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara Miskol malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari Divisi Litbang yang akan menjadi pemandu acara malam hari ini. Tidak hanya saya juga ditemani oleh Mas Abraham selaku Wakadif Pengmas yang juga sebagai pemantik pada acara ini. Halo Mas Abraham, apakah sudah join? Halo Taufik. Oke. Gimana nih Mas Abraham kabar hari ini? Puji Tuhan sehat Taufik aku. Kamu gimana? Alhamdulillah saya sehat juga. Udah siap belum nih jadi pemantik diskusi malam hari ini? Udah siap banget dong. Oke, mantap. Saya teruskan lagi. Malam ini saya ingin mengajak semuanya untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai suatu isu, yaitu vonis hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Dengan hadirnya teman-teman di sini, saya berharap semuanya sudah membaca dan mencari lebih jauh tentang isu yang akan kita diskusikan, agar diskusi malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Untuk memulai diskusi kita, terlebih dahulu aku persilakan Mas Abraham untuk memaparkan latar belakang dari diskusi kita malam hari ini. Oke, terima kasih Taufik atas kesempatannya. Mungkin aku akan membacakan kronologi secara umum dulu. Karena aku anggap teman-teman juga udah baca ya handout-nya. Jadi awal mula kasus ini dimulai pada bulan Mei 2021 ketika salah satu santriwati pulang ke kampung menjelang momen Idul Fitri. Nah, orang tua korban itu merasa menemukan kejanggalan pada putrinya yang baru pulang tersebut. Setelah diperiksa, setelah dicek-cek gitu ya, korban diketahui dalam kondisi hamil. Kemudian keluarga korban ditemani dengan kepala desa melapor ke Polda Jabar. Nah, ini di kepolisiannya nih. Setelah menerima laporan itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkaplah bahwa korban diperkosa oleh HW atau Bapak Heri Wirawan. Nah, jumlah korban pemerkosaan itu ada 13 orang dan telah lahir 9 bayi dari 8 korban. Dengan kata lain, ada satu anak yang melahirkan 2 kali. Nah, terkait rentang umur korban itu ada dari usia 13 sampai 17, namun ada juga di kanal berita lain menyebutkan bahwa rentang usia korban itu dari 14 sampai 20. Dan aksi HW ini sudah dilakukan dari tahun 2016, teman-teman. Sampai 2021, dengan kata lain sudah 5 tahun nih Bapak HW ini beraksi sebagai pelaku kekerasan seksual. Gitu. Dari bayi yang telah dilahirkan, itu dimanfaatkan lagi nih sama Bapak HW untuk menarik simpati atau bantuan bagi yayasan miliknya. Lalu masuklah kepada proses peradilan. Lalu berkas pun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung atau Pengadilan tingkat 1. Namun kasus ini tidak langsung di blow up, tidak langsung diekspos ke media dengan pertimbangan dampak psikologis para korban. Lalu pada tanggal 11 Januari 2021, HW atau Heri Wirawan dituntut dengan hukuman mati oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum. Karena jaksa menilai hukuman itu setimpal dengan perbuatan HW ini. Selain itu, HW juga dituntut hukuman pengumuman identitas, kebiri kimia, denda sebesar 500 juta, pembayaran restitusi, dan mungkin saya jelaskan sedikit tentang restitusi. Restitusi itu adalah ganti rugi yang dibebankan atau ganti rugi bagi korban tindak pidana lah gitu secara singkat. Lanjut, dan penyitaan aset untuk dilelang. Lalu selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa HW atau Bapak Heri Wirawan ini terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana seumur hidup. Melihat hal ini mungkin jaksa nggak puas gitu terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung ini. Karena tuntutan jaksa tadi tentang vonis hukuman mati itu kan nggak dipenuhi ya. Lalu pada tanggal 21 Februari 2022, jaksa penuntut umum mengajukan banding lah gitu ke Pengadilan Tinggi Bandung. Lalu tepatnya di tanggal 2 April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan tuntutan banding tersebut dan dijatuhkanlah putusan vonis hukuman mati itu ke Bapak Heri Wirawan ini, dan juga ditambah dengan biaya restitusi yang dibebankan kepada Heri Wirawan, juga perampasan aset milik Heri Wirawan. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, aku kembalikan lagi kepada Taufik. Oke, terima kasih Mas Abraham. Saya teruskan. Dari yang sudah dipaparkan tadi, ada beberapa pertanyaan di dalam handout yang sudah aku siapkan untuk kita cari jawabannya sama-sama. Baik, masuk kepada pokok pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimanakah tanggapan teman-teman mengenai divonis matinya Heri Wirawan? Sebelum itu, saya persilakan terlebih dahulu kepada Mas Abraham untuk berpendapat. Oke. Bagaimana tanggapan
teman-teman ya mengenai divonis matinya Bapak Heri Wirawan. Kalau saya pribadi, saya setuju dengan vonis mati ini, karena menurut saya ini sudah mencerminkan keadilan, baik bagi sisi korban maupun bagi masyarakat umum. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang hukuman mati ya. Pada dasarnya, vonis hukuman mati ini merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum. Jadi bukan semata-mata untuk memberikan hukuman setimpal aja nih bagi si pelaku tindak pidana, tapi untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan dari bahaya yang dilakukan oleh penjahat, terutama penjahat yang melakukan kejahatan berat. Karena vonis hukuman mati ini hanya dijatuhkan ke pelaku kejahatan berat. Nggak mungkin orang nyolong sendal gitu terus dijatuhin hukuman mati, itu nggak mungkin. Jadi bisa dibilang vonis hukuman mati ini dijadikan sebagai sarana terakhir dan hanya dapat digunakan terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasakan berbahaya nih eksistensinya bagi masyarakat luas. Mungkin teman-teman udah baca ya tentang berita gitu. Mungkin di luar handout teman-teman udah baca terkait berita tentang Bapak HW ini. Saya sempat baca di sebuah kanal berita, jadi ada sedikit kejanggalan, mungkin saya akan ngasih tahu juga teman-teman, mungkin bisa jadi insight buat teman-teman. Dalam sebuah kanal berita yang saya baca, ada Profesor Hipnu Nugroho berpendapat bahwa hakim pengadilan tinggi di sini dapat dibilang membuat lompatan progresif. Progresif itu apa sih? Paradigma. Progresif itu adalah lawan dari paradigma legal positivistik, teman-teman. Karena diberitakan di salah satu kanal media itu, bahwa tuntutan jaksa terkait vonis hukuman mati itu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apa sih maksudnya nggak berdasarkan peraturan perundang-undangan? Sebenarnya ada dasarnya. Peraturan perundang-undangan yang terkait aksi kekerasan Bapak Heri Wirawan ini sebenarnya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, tepatnya di pasal 81 ayat 1. Jadi disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 76D maksimal dipidana penjara 15 tahun dan minimal 5 tahun dengan denda maksimal sebesar 5 miliar. Dan saya akan juga supaya afdol saya sebutin juga nih pasal 76D itu bunyinya seperti apa sih. Jadi di pasal 76D itu berbunyi sebagai berikut nih. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Nah, mungkin teman-teman pasti dari teman-teman baca berita itu mungkin dasar hukumnya adalah ini. Padahal sebenarnya salah. Setelah saya selidiki lebih lanjut, ternyata pernyataan ini bisa dibantah dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah atau Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua. Kalau pasal 3 Undang-Undang 36 tadi itu perubahan pertama, teman-teman. Jadi ada perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Tepatnya di pasal 81 ayat 5. Jadi di perubahan ini ada penambahan 2 pasal, teman-teman. 2 pasal. 2 ayat maksud saya. Jadi harusnya itu ayatnya ada 3. Yang tadi saya sebutkan itu tentang ketentuan di ayat 1. Ketentuan pidana maksimal 15 tahun. Nah, ditambah ini ternyata ada 2 ayat. Nah, di ayat 5 itu disebutkan bahwa tindak pidana yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana yang saya sebutkan tadi di pasal 76D yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dapat dipidana mati, dipidana seumur hidup, pidana penjara paling singkat 10 tahun, dan paling lama 20 tahun. Nah, mungkin di sini Bapak Heri Wirawan itu memenuhi unsur ini, korban lebih dari 1, karena kan 13 korbannya, teman-teman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum vonis mati bagi pelaku kekerasan seksual itu ada sebenarnya. Jadi bukan paradigma progresif dan lain sebagainya, ini tetap positifis. Selain itu terkait efektivitas hukuman mati itu sendiri, di Indonesia itu hukuman mati itu legal, teman-teman. Legal dan tidak semata-mata hanya untuk membalas perilaku jahat si pelaku kejahatan. Namun yang ingin saya jelaskan juga di sini, yang menjadi alasan saya setuju, adalah karena dari diberlakukannya hukuman mati ini ada terbentuk upaya preventif dan represif. Yang itu menjadi sebuah cycle, menjadi sebuah siklus gitu. Jadi setelah upaya preventif, lanjut upaya represif. Jadi itu kayak saling berkesinambungan satu sama lain. Kalau secara umum yang kita tahu, tujuan dari diberlakukannya hukuman mati adalah agar memberi efek jerah bagi pelaku kejahatan berat terutama. Karena kan hukuman mati ini kalau nggak salah itu tersebar di 50 pasal di 12 undang-undang, dan juga itu biasanya berkaitan dengan kejahatan berat kayak pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, terus juga terorisme dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari upaya preventif ini adalah untuk mencegah terjadi tindak pidana. Dengan kata lain, dengan adanya hukuman mati ini dapat mempengaruhi psikologi seseorang atau psikologi calon pelaku agar tidak berani melakukan kejahatan.
Nah, setelah terlaksana upaya preventif ini, akan terbentuk namanya upaya represif. Nah, upaya represif itu adalah berupa penindaklanjutan atas kasus kejahatan berat yang terjadi, dan itu adalah sebuah, mungkin saya bisa bilang sebuah implementasi dari kepastian hukum di negara kita. Mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Aku kembalikan lagi kepada Bapak Taufik. Oke, terima kasih Mas Abraham atas pendapatnya. Tadi Mas Abraham berpendapat kalau vonis materi Wirawan itu sudah mencerminkan keadilan, juga sesuai dengan perbuatan Heri yang dianggap melakukan perbuatan pidana berat. Selain itu juga sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang lain nih, ada yang ingin berpendapat gak? Langsung aja on mic, nggak perlu raise hand. Ada yang ingin menyanggah mungkin tidak setuju dengan pendapatnya Mas Abraham? Oke, kalau nggak ada, coba aku tunjuk aja ya. Kak Fania nih, Kak Fania Olivia, boleh dong pendapatnya gimana nih untuk nomor 1? Oke, Taufik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau aku setuju sih tadi sama Kak Abraham. Eh, Pastinya ini hukuman mati itu banyak pro dan kontranya ya. Tapi dalam kasus ini itu untuk saya sendiri ini setuju dengan adanya hukuman mati yang dijatuhkan kepada Heri Wirawan. Em, Kalau saya lebih membahas ke sisi yang katanya ini banyak studi yang bilang mengatakan bahwa daripada dihukum mati lebih baik dikebiri aja gitu. Tapi eh, studi-studi itu tuh eh, menyatakan bahwa kebiri ini kan merupakan langkah yang ampuh katanya, di mana pelaku akan secara berkala dikebiri, lalu direhabilitasi psikis, lalu akan dilakukan reintegrasi untuk menyiapkan pelaku kembali ke masyarakat nanti. Tapi alih-alih kita harus mengobati korban, dengan adanya kebiri tersebut, masyarakat membayar pajak seperti hanya untuk menyantuni program-program persiapan pelaku kembali ke masyarakat nanti, di mana program-program tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan perlu diingat ada kemarahan pelaku yang tidak menutup kemungkinan akan tetap ada dan bertambah. Itu sih dari aku, Taufik. Oke, terima kasih pendapatnya Kak Fania. Tadi Kak Fania berpendapat bahwa setuju ya terhadap vonis mati, namun lebih menyoroti mengenai daripada divonis mati, lebih baik dikebiri. Tetapi dikebiri juga, alih-alih dikebiri, seakan-akan masyarakat itu hanya membayar pajak untuk menyantuni ya pelaku tersebut. Untuk yang lain nih, ada yang masih ingin berpendapat? Oke, kalau nggak ada aku coba tunjuk lagi ya. Untuk Mas Franciscus Arya, boleh on cam dulu kali kalau bisa. Halo Taufik. Ya, halo. Sebelumnya aku izin off cam soalnya ada kendala sinyal di sini. Kalau aku, pendapatku pribadi, aku juga sama kayak Fania, terus kayak Kak Abraham, aku juga setuju diadakannya hukuman mati untuk pelaku kekerasan seksual ini, dikarenakan kalau misalkan kita mengambil langkah kebiri kimia tadi, aku setuju sama pendapat Fania kalau misalkan itu juga belum bisa dibilang efektif ya. Jika misalkan pelaku nanti dikembalikan ke masyarakat, kita kan nggak ada yang tahu apakah dari pelaku tersebut benar-benar sudah istilahnya bertobat mungkin ya. Kan kita nggak ada yang tahu. Jadi menurutku hukuman mati itu udah langkah yang tepat sih. Kalau dari aku gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arya atas pendapatnya. Bagus banget. Tadi Mas Arya berpendapat setuju ya terhadap hukuman mati, karena kalau dikebiri itu dianggap tidak efektif.
dan kita juga tidak tahu apabila sudah dikembalikan ke masyarakat itu apakah sudah pulih atau belum. Untuk teman-teman yang lain masih ada yang ingin berpendapat? Masuk Taufik. Oke, Bang Nadif boleh silakan. Ya, kalau pendapatku aku bertentangan ya dari pendapat sebelumnya, yaitu kontra terhadap hukuman mati, disebabkan kalau hukuman mati nih dari pemahamanku tuh terlalu berorientasi pada pemidanaan yang berat gitu ya. Kan hukuman mati ini suatu hukuman yang dimana merenggut hak mutlak manusia atau hak asasi manusia, itu hak hidup. Nah, seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku ini ya, kalau dari aku sih seumur hidup sudah cukup, tetapi harus dibarengi dengan pemulihan pemulihan dari dampak yang dia timbulkan tindak pidana tersebut gitu. Kan ada retribusi ya, restitusi ya tadi ya, yang 300 juta itu. Nah, itu menurutku kurang gitu loh. Karena kalau hanya berdasarkan pada materi aja, itu tidak akan menyelesaikan trauma psikis dari si korban itu. Nah, kalau kita melihat dari undang-undang terbaru kan sudah ada ya undang-undang TPKS yang disahkan baru-baru ini. Tetapi kalau kita merujuk pada asas hukum pidana, bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, yang dimana yang undang-undang baru itu tidak bisa digunakan pada kasus yang kemarin belum ada undang-undang TPKS-nya. Sehingga ya kalau menurutku lebih baik di umur seumur hidup, dan juga dibarengin dengan pemulihan korban yang lebih baik gitu. Karena yang difokuskan kalau dari pendapatku ya, itu harusnya korban dulu, karena korban ini yang mengalami dampaknya dari tindak pidana tersebut. Mungkin itu sih, Taufik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Nadif atas pendapatnya. Oke, tadi Bang Nadif berpendapat kontra ya terhadap hukuman mati. Bang Nadif berpendapat seharusnya pelaku dipenjara seumur hidup dan juga dibarengi oleh pemulihan korban yang lebih baik. Dalam arti fokus putusan seharusnya berorientasinya ke korban-korban tersebut. Untuk yang lain, masih ada yang ingin berpendapat? Gimana nih? Oke, silakan Kak Jemimah. Ya, makasih untuk kesempatannya. Mungkin aku dikit gak setuju ya sama Nadif. Mungkin yang setujunya itu aku poin pertama tuh, aku setuju kalau misalnya yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah korban. Karena korban pasti mendapatkan mendapatkan ibaratnya dia sudah terenggut gitu hak kemerdekaannya, dia sudah berbadan dua atau hamil, dan mungkin psikologinya yang berantakan gitu ya. Ibaratnya fokus utama itu adalah korban. Tetapi kalau dibilang hukum pidana itu tidak berlaku surut, benar. Tapi konsentrasinya itu bukan di undang-undang TPKS, tapi udah di undang-undang pemerkosaan yang seperti itu, karena dia merayu dan dia berkata bahwa tidak boleh tidak boleh menolak permintaan guru, karena dia kan di sana jadi guru gitu kan di pondok itu. Jadi menurut aku dan kalau misalnya dia dihukum seumur hidup gitu, kadang tuh korban memiliki trauma, melihat mukanya aja trauma gitu kan, karena ini dilakukan dari tahun 2016 sampai 2021. Jadi perlu konsentrasi kepada korban, perlu perhatian pada korban, tapi si pelaku ini, si Harry ini juga udah merenggut hak asasi beberapa manusia lainnya. Jadi boro-boro kita memperhatikan hak asasinya, tapi dia tidak sama sekali tidak menghargai hak asasi orang lain gitu. Dan bukan maksudnya dasar hukumnya itu bukan cuma si undang-undang TPKS, tapi KUHP juga masuk karena dia memperkosa juga gitu. Kalau dari aku itu. Oke, terima kasih Kak Jemimah.
Tadi Kak Jemima tidak setuju dengan pendapatnya Bang Nadif terhadap hukuman seumur hidup itu karena mungkin dapat menimbulkan trauma terhadap korban. Gimana nih Bang Nadif, ada tanggapannya nggak? Ya, aku izin menanggapi ya terkait pernyataan Jemima yang ketika melihat wajah korban itu menjadi trauma. Kan seumur hidup tidak akan bertemu dengan korbannya. Dia akan selalu ada di penjara. Bagaimana bisa ketemu gitu loh. Dan itu pun juga tidak akan terjadi pertemuan tersebut karena kan hukuman seumur hidup kan pasti selamanya gitu. Jadi menurutku seumur hidup udah cocok dan juga kita harus memerhatikan hak asasi manusia dari si terdakwa itu, yaitu hak untuk hidup. Mungkin itu sih untuk tanggapanku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Nadif. Untuk Kak Jemima, ada tanggapan? Iya, aku mau tanggapan. Tapi kan ibaratnya dia masih tahu gitu loh. Sekarang kita bicara psikologis gitu, Div. Dia masih tahu pelaku yang merusak dirinya dan mencelakai masa depannya itu masih hidup. Sebenarnya kita bicara itu psikologi dia masih ada nih di suatu tempat dan seumur hidup itu masih bisa keluar. Ada beberapa hari dia bisa keluar gitu, Div. Misalnya di biasanya tuh di 17-an atau di hari-hari tertentu dia bisa dapet keluar gitu dan kita nggak tahu apa yang akan dilakukannya kan karena kalau pakai otak kita manusia normal dan rasional nggak ada dong orang yang bisa 13 kali memperkosa orang dan kita nggak tahu ini tuh satu orang tuh berapa kali dia lakukan itu kan gitu jadi ketika itu korban mengetahui dia masih ada dan hidup traumanya itu loh yang kita pikirkan. Oke, terima kasih Kak Jemima. Bang Nadif, dari Bang Nadif masih ada tanggapan? Mungkin aku ini nembak ke forum dulu siapa ada pendapat terkait dengan pernyataan atau menyangka. Selain Kak Jemima mungkin silakan biar lebih hidup sih diskusinya. Oh, oke, untuk Kak Widya boleh silakan. Halo Kak Widya, suaranya belum masuk. Halo, udah masuk? Oke, udah. Oke, aku mau menanggapi tadi pendapat Nadif di awal menyanggah soal dia kontra terhadap hukuman mati, tapi sedikit setuju juga soal pemulihan korban itu. Jadi menurut aku kalau untuk tanggapan aku terhadap putusan majelis hakim ini yang memvonis Heri Wirawan dengan vonis hukuman mati itu aku sangat setuju. Karena alasannya apa? Karena dia ini benar tadi kata Jamie udah terlalu bejat juga kan dan ini juga hukuman yang sangat maksimal. Jadi kita tuh bisa juga mengapresiasi lah tindakan dari majelis hakim bisa memutuskan dakwaan dari jaksa dengan hukuman yang sangat maksimal yaitu hukuman mati kepada Heri Wirawan. Selain itu juga tadi kalau menurut aku hukuman mati ini benar bisa menjadikan trauma healing ya. Karena kalau cuma seumur hidup, Heri Wirawan ini kayak terlalu enak. Karena selain dia tetap membebankan negara dengan tetap hidup di penjara, kita ibaratnya masih bisa makan lah, dapat pelatihan di lapas nanti, masih terlalu enak hidupnya nanti di lapas dibandingkan dia dihukum mati. Walaupun memang mungkin teman-teman nanti punya pendapat, Kak, hukuman mati itu kan juga ada biaya yang besar ya, tapi menurut aku biaya besar untuk hukuman mati itu tidak setimpal dengan biaya yang akan dihabiskan Heri ini di lapas nanti. Dia masih terlalu enak, dapat pelatihan, mungkin juga dapat perbaikan diri juga di lapas. Jadi untuk tindakan dia yang udah sangat biadab ini aku sangat setuju untuk dihukum mati. Juga tadi udah dijelaskan sama Mas Abraham di awal soal peraturan undang-undangannya itu udah ada di hukum positif Indonesia, di sistem pemidanaan di Indonesia juga ada, dan juga itu sesuai kan sama dakwaan oleh jaksa itu sendiri. Nah, aku setuju, tapi untuk pendapatnya yang memang majelis hakim harusnya memang berorientasi ke pemulihan korban.
Tapi menurutku hukuman maksimal yang hukuman mati itu sangat tepat untuk Heri Wirawan ini. Juga kan ini kasusnya sangat banyak dilirik ya oleh media segala macam. Pasti ini akan exposure-nya besar banget. Mungkin nanti juga bisa jadi upaya preventif dan lain-lain. Walaupun memang tadi mungkin kalian udah baca handout juga, mungkin nggak bisa membuat efek jerah hukuman mati terhadap pelaku-pelaku lainnya kalau dilihat dari seperti kasus-kasus narkotika. Cuma siapa sih yang nggak takut mati gitu loh, kalau logikanya itu udah hukuman paling berat kan. Pasti nanti adalah psikologi seseorang bakal takut gitu untuk melakukan tindakan sebejat Heri ini. Jadi pendapatku sangat setuju dengan hukuman mati Majelis Hakim kepada Heri Wirawan, dan juga setuju dengan Nadif tadi, harusnya juga memang berorientasi ke pemulihan korban, karena mungkin restitusi dari harta kekayaannya Heri itu tidak cukup ya untuk menambali mungkin kerugian dari korban-korbannya yang begitu banyak, sampai juga udah ada bayi-bayinya. Tapi mungkin itu bisa juga dibantu dengan pemerintah kan juga punya kewajiban untuk kompensasi ya, ganti kerugian kalau misalkan memang restitusi dari pelaku itu tidak cukup. Jadi tidak hanya bisa ngandelin putusan pengadilan aja, tapi pengadilan memang sudah maksimal ya. Tapi nanti perlu untuk pemulihan korban juga, menurutku memang banyak elemen yang harus terlibat. Makasih. Baik, terima kasih Kak Widya atas pendapatnya. Tadi Kak Widya sudah berpendapat kalau Kak Widya mengapresiasi putusan pengadilan karena sudah memvonis semaksimal mungkin terhadap Heri. Selain itu juga Kak Widya kontra terhadap pendapatnya Bang Nadif, karena kalau Heri hanya dipenjara seumur hidup, Heri dapat diberikan pelajaran sosial dan lain-lain. Tetapi Kak Widya setuju juga terhadap pendapatnya Bang Nadif untuk putusan itu difokuskan lagi terhadap korban. Oke, untuk pertanyaan 1 saya cukupkan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu juga. Dapat disimpulkan dari mayoritas yang berpendapat setuju terhadap divonis matinya Heri Wirawan karena sudah mencerminkan keadilan dan sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Tetapi terdapat juga pendapat kontra seperti yang disampaikan Bang Nadif tadi, sebaiknya kalau Heri itu divonis seumur hidup saja dan lebih difokuskan terhadap pemulihan korban-korban. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah sebenarnya vonis mati bagi Heri Wirawan itu melanggar HAM atau tidak? Oke, kepada Mas Abraham, saya persilakan terlebih dahulu untuk berpendapat. Baik, terima kasih Taufik atas kesempatannya. Apakah vonis mati bagi Heri Wirawan melanggar HAM atau tidak? Kalau menurut saya sih, secara teknis pasti melanggar HAM, namun legal, dan bagi sebagian orang juga pasti melanggar HAM. Mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang hukuman mati juga. Hukuman mati ini memang selalu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Namun pernah dilakukan uji material sebenarnya di MK. Kalau nggak salah itu tahun 2007. Dilakukan uji material dan itu diajukan tentang beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika, itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan. Dan di sini yang kontroversial ya teman-teman ya. MK sendiri atau Mahkamah Konstitusi sendiri itu menegaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang lebih ditegaskannya lagi, itu karena Konstitusi itu tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Jadi Konstitusi itu tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia menurut MK. Jadi menurut saya pribadi sih penerapan hukuman mati pada Heri Wirawan ini adalah sepadan dengan perbuatan jahatnya itu sendiri. Mungkin bila kita sedikit melihat vonis hukuman mati Heri Wirawan dari perspektif HAM, maka ada baiknya juga kita melihat dan berfokus kepada upaya preventif, seperti yang tadi saya sebutkan dalam jawaban saya di pertanyaan pertama, upaya preventif terhadap perlindungan HAM orang banyak. Karena dengan direnggutnya HAM milik Heri Wirawan secara legal pastinya, atau hak untuk hidupnya dia mungkin, maka hal ini akan berdampak kepada perlindungan HAM orang banyak, terutama anak dan perempuan. Terutama anak dan perempuan, dengan kata lain, keberadaan Heri Wirawan ini bahaya gitu bagi masyarakat. Jadi menurut saya melalui upaya represif seperti yang saya sebutkan tadi, yang adalah salah satu tujuan dari hukuman mati itu sendiri, maka akan menimbulkan dampak preventif lagi bagi orang banyak, terutama bagi calon pelaku kekerasan seksual, agar tidak melakukan hal kejahatan itu.
Jadi dengan mengorbankan hak untuk hidup milik Bapak Heri Wirawan ini, maka akan menekan potensi pelanggaran HAM lainnya, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dan perempuan. Dan bagi saya, bila HAM itu ditafsirkan dengan cara yang terlalu sederhana, maka semua hukuman pidana di negeri kita ini aja melanggar HAM semuanya. Di pasal 10 KUHP itu ada hukuman pokok dan pidana tambahan. Mungkin kita lihat di pidana pokoknya aja itu ada 4. Yang pertama ada hukuman mati, hukuman penjara, terus denda ya, denda baru kurungan. Kalau ditafsirkan atau dikait-kaitkan hukuman itu dengan HAM, tapi dengan cara berpikir yang terlalu sederhana menurut saya, maka hukuman penjara aja mungkin bisa dikait-kaitkan, ini penjara dalam waktu tertentu ya, kan penjara terbagi menjadi 2 tuh, ada yang seumur hidup dan untuk waktu tertentu, dan untuk waktu tertentu itu maksimal 20 tahun. Jadi untuk hukuman penjara untuk waktu tertentu itu bisa aja dianggap melanggar HAM. Kenapa? Karena merampas kemerdekaan seseorang. Jadi menurut saya memang perspektifnya ini banyak dalam hal HAM gitu ya. Tambah lagi setiap ada hukuman atau misalnya ada apa sih namanya? Ada hal-hal yang terkaitan dengan vonis hukuman mati atau kebiri kimia sendiri, kan Komnas HAM pasti selalu menentang, pasti selalu ini nggak berkaitan nih dengan HAM, ini nggak sesuai dengan prinsip HAM. Tapi kembali lagi menurut saya hukum positif Indonesia tetap harus berlaku, dan Komnas HAM juga tunduk terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia kan. Jadi menurut saya memang cara berpikir untuk menafsirkan sesuatu atau sesuatu hukuman dengan HAM itu memang harus lebih komprehensif gitu mikirnya. Jangan dilihat dari HAM salah satu pihak aja, karena di sini Bapak Heri Wirawan itu mungkin ketika dia dieksekusi nanti sebagai upaya represif dari tujuan hukuman mati itu sendiri, mungkin hak untuk hidup dia itu terenggut di situ. Tapi kita harus mikirkan juga kepada 13 korban yang rentang usianya juga masih, kalau kita melihat undang-undang pernikahan yang terbaru, itu kan usia dewasa itu 19 tahun. Masih mungkin di bawah 19 tahun semua dan harus punya bayi gitu. Bahkan ada yang melahirkan 2 kali. Itu hak asasi dia itu kan udah direnggut juga sama Bapak Heri Wirawan. Jadi menurut saya untuk melihat HAM, jangan melihat fokus kepada si pelaku, jangan berfokus kepada HAM si pelaku saja, tapi fokus kepada HAM korban. Ini korbannya 13 loh. Jadi dia bukan khilaf di sini, tapi lebih ketagihan menurut saya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mas Taufik. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mas Abraham atas pendapatnya. Tadi Mas Abraham berpendapat secara teknis memang vonis mati itu melanggar HAM, namun legal untuk dilakukan. Dan juga dengan direnggutnya HAM Heri dapat lebih melindungi HAM orang banyak lainnya, terutama anak-anak dan perempuan, sehingga menimbulkan tindakan preventif. Selain itu juga kalau HAM ditafsirkan secara sederhana, mungkin semua hukum pidana dapat dianggap melanggar HAM. Untuk teman-teman yang lain, saya persilakan untuk berpendapat. Suara aku udah kedengaran belum ya? Ya, sudah Rasel. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya jawaban dari Kak Abraham tadi sebenarnya udah cukup menjawab banget ya sebagian dari yang mau aku sampaikan. Kalau menurut aku pribadi, tentunya vonis mati itu dijatuhkan kepada seseorang tentunya secara teknis melanggar HAM seperti yang kita tahu yang tercantum dalam UU Perlindungan HAM nomor 39 tahun 1999 pasal 33 ayat 2 yang dimana setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Nah, namun perlu kita ingat lagi perlakuan Heri Wirawan ini yang dia telah memperkosa 13 santriwati yang melahirkan 9 bayi. Tidak sampai di situ saja, bahkan Heri Wirawan ini juga memanfaatkan santriwati dan bayi yang dilahirkan sebagai alat untuk menarik simpati atau bantuan. Nah, selain itu juga dana bantuan program Indonesia Pintar dan dana BOS yang seharusnya digunakan untuk para santriwati pun disalahgunakan oleh Heri Wirawan. Dan dapat kita simpulkan bahwa jika kita memikirkan HAM dari sudut pandangnya Heri Wirawan saja, sangat tidak adil bagi para korban, yang dimana para korban jumlahnya sangat banyak sekali, 13 orang, dan masih di bawah umur. Jadi kalau menurut saya pribadi, tentunya hukuman mati itu sudah sangat adil ya, apalagi bagi para korban untuk mengingat bahwa sebenarnya di Indonesia ini masih ada keadilan untuk para korban. Nah, selain itu, jika kita melihat pada pendekatan utilitarianisme, sebuah bentuk hukuman dibenarkan apabila memberi manfaat bagi banyak orang. Jika kejahatan dapat dicegah sehingga tercipta keamanan masyarakat, maka hukuman tersebut boleh diberikan kepada pelaku kejahatan. Yang dimana Heri Wirawan ini
melakukan kejahatan yang sangat berat, yang merampas HAM para santriwati dan anak-anak yang dilahirkannya. Itu pendapat saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rahel atas pendapatnya. Tadi Rahel berpendapat vonis mati secara teknis melanggar HAM sesuai dengan undang-undang yang sudah disebutkan tadi. Tetapi mengingat perbuatan Heri terhadap korban, maka si Heri pantas untuk dihukum mati karena sudah merenggut HAM dari korban-korbannya tersebut. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat? Mungkin yang pendapatnya beda boleh disampaikan saja. Kalau tidak ada, aku tunjuk ya satu orang. Kak Adinda nih, boleh dong on cam dulu mungkin kalau bisa. Ya, halo Taufik. Halo ya, masuk. Aku izin off cam ya, soalnya takut ini jaringannya putus-putus nanti. Kalau menurut aku, sebenarnya kalau dibilang melanggar hak asasi manusia atau tidak, ya memang melanggar hak asasi manusia, karena menurut pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 memang dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang ini berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Selain itu kan negara Indonesia ini mengakui bahwa hak untuk hidup itu melekat dan tidak dapat dirampas oleh siapapun itu. Oleh karena itu adanya penerapan hukuman mati memang sebenarnya masih mengandung kontroversi di tengah masyarakat sehubungan dengan hak asasi manusia. Namun menurut saya sah-sah saja semisal dijatuhi hukuman mati jika perbuatan yang dilakukan memang sudah keterlaluan ya, di mana Heri Wirawan yang notabene seorang tenaga pendidik malah menjadi predator seksual terhadap anak-anak. Nah, hukuman mati itu juga kan sudah diatur dalam hukum positif yang ada, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 khususnya pasal 81 ayat 5 memang dimungkinkan untuk diberikan pidana mati. Itu dari aku, Taufik. Oke, terima kasih Adinda atas pendapat ya. Tadi Adinda berpendapat kalau vonis mati sebenarnya memang melanggar pasal 28A UUD 1945, namun sah-sah saja untuk dilakukan melihat perbuatan Heri Wirawan yang notabene sebagai seorang guru tetapi malah menjadi seorang predator. Selain itu juga vonis mati tadi sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin berpendapat? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin berpendapat, saya cukupkan untuk pertanyaan kedua. Dapat disimpulkan dari kebanyakan yang berpendapat menganggap tentu saja vonis mati melanggar HAM, namun tetap sah-sah saja, mengingat dampak positif terhadap lingkungan sekitar lebih banyak. Oke, saya teruskan ke pertanyaan ketiga. Apakah putusan majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban atau keluarga korban? Untuk Mas Abraham, saya persilakan terlebih dahulu untuk berpendapat agar dapat memantik teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Taufik. Apakah putusan majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban? Kalau dari gimana ya? Kalau menurut saya keadilan sendiri itu tidak terlepas dari subjektivitas seseorang yang mendefinisikan keadilan itu sendiri. Jadi keadilan ini tergantung perspektif masing-masing lah. Keadilan menurut Mas Kiko belum tentu adil menurut aku. Tapi kalau menurutku terkait upaya mungkin, upaya yang dilakukan oleh negara terkhususnya oleh PT Bandung, Pengadilan Tinggi Kota Bandung, itu sudah sangat maksimal. Hal ini terlihat dari putusan hakim. Putusan hakim itu memutuskan bahwa tidak hanya dihukum mati, tapi Heri Wirawan juga dikenakan dibebankan membayar biaya restitusi sebesar 331 juta dan juga terdapat upaya perampasan aset milik Heri Wirawan. Jadi mungkin dari putusan ini terkesan agak kejam gitu ya. Ini orang udah dieksekusi mati, udah dibuat meninggal lah gitu, terus dimiskinin lagi. Tapi menurut saya ini adalah pantas ya. Dan juga menurut saya mengapa
putusan putusan pengadilan tinggi ini sudah sangat berupaya untuk mewujudkan keadilan itu karena perampasan aset Heri Wirawan ini nih. Jadi perampasan aset itu, jadi Bapak Heri Wirawan ini kan punya aset nih, dia kan punya yayasan. Jadi aset itu nanti akan dirampas dan mungkin akan dilelang, dan dari aset itu akan dipergunakan untuk membayar biaya restitusi hingga kebutuhan korban. Nah, sebelumnya nih ya, dalam pengadilan tingkat 1, Pengadilan Negeri Bandung, itu diputuskan, hakim memutuskan bahwa pembayaran restitusi itu dibebankan kepada negara. Nah, namun setelah dilakukan banding oleh jaksa, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak sepakat bila pembebanan restitusi dialihkan kepada negara, tepatnya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Karena Hakim PT Bandung ini menilai itu tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia. Gitu. Nah, di sini juga saya sangat setuju, karena putusan PN ini menurut saya nggak adil bagi negara, bagi masyarakat, maupun bagi korban. Kenapa nggak adil bagi masyarakat? Karena kalau misalnya yang ganti rugi atau membayar biaya restitusi itu negara, berarti kan yang kepake itu kan kas negara. Dan kas negara itu dari mana? Salah satu uang masuk kas negara itu kan paling besar dari pajak orang-orang tua kita lah. Jadi menurut saya ini nggak adil juga, baik bagi negara maupun bagi korbannya. Jadi menurut saya saya mengapresiasi sih putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memutuskan bahwa restitusi ini dibebankan kepada Bapak Heri, dan juga dari restitusi itu akan diberikan kepada 13 santriwati ini, diberikan kepada 13 santriwati dengan jumlah yang berbeda-beda pastinya. Mungkin disesuaikan dengan kerugian yang timbul dari perbuatan Bapak Heri Wirawan ini terhadap santriwati tersebut. Mungkin korban yang sampai punya anak gitu ya, atau sampai melahirkan, mungkin akan diberikan restitusi yang lebih banyak dengan pertimbangan untuk biaya pendidikan dan perawatan anak. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Taufik, saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Mas Abraham atas pendapatnya. Tadi Mas Abraham berpendapat kalau pengadilan itu sudah semaksimal mungkin dan dirasa sudah memenuhi rasa keadilan. Dapat dilihat juga dari putusan hakim yang membebani restitusi kepada Heri Wirawan, bukan kepada negara. Selain itu juga ada perampasan aset dari Heri Wirawan. Dan juga dalam pembagian itu dianggap sudah adil ya terhadap korban itu yang sesuai dengan kebutuhan korban karena beda-beda korbannya. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat? Yang pendapatnya mungkin beda nih, boleh? Atau ingin menyanggah pendapatnya Mas Abraham? Oke, Kak, Mas Kiko boleh, Mas Kiko. Silakan. Iya. Tadi apa yang disampaikan Abraham sih udah benar ya, maksudnya mengenai keadilan ya. Keadilan menurutku juga itu adil menurutku itu juga belum tentu adil buat kamu gitu kan, intinya gitu. Kalau teman-teman baca putusannya itu yang masih tingkat 1 ya, yang masih di pengadilan negeri, itu jaksa itu tuntutannya ya pidana mati, terus kemudian ada pidana tambahannya, pengumuman identitas pelaku, terus ada denda 500 juta, terus ada restitusi sama membekukan ya, membubarkan yayasannya dia lah begitu. Terus yang mau aku sampaikan itu mengenai tadi juga sempat disinggung Abraham, kalau misalkan yang di putusan pengadilan tingkat 1 itu beban restitusi dibebankan ke lembaga Kementerian Negara ya, Kementerian Perlindungan Anak. Nah itu sebenarnya kita juga bisa pakai sudut pandang lain. Kalau misalkan kita lihat tadi kita berbicara mengenai keadilan gitu kan, coba kita lihat dari sisi si pelaku gitu, dia udah dipidana mati, terus juga setahu si Heri Wirawan ini dia juga punya keluarga. Yang aku baca juga kan, kalau nggak salah tuh istrinya kan ngomong kan, anaknya tuh nanya
ini bapak kapan pulang gitu, nggak pulang-pulang, berarti kan dia juga punya keluarga. Menurutku kalau misalnya kita mau lihat dari sudut pandang yang lain juga, putusan tingkat 1 ya memang dia nggak sesuai dengan hukum positif yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, yang seharusnya restitusi itu menjadi kewajiban pelaku, cuman pada putusannya itu menjadi dibebankan kepada Kementerian Negara. Mungkin si hakim ini melihat bahwa ada latar belakang si Pak Heri ini, dia punya keluarga yang perlu dihidupkan. Ketika dia dihukum mati nanti, apakah si keluarganya ini punya penghidupan yang layak buat mereka ini? Kalau misalnya kita mulai dari sudut pandang itu ya, maksudnya ya mungkin kita kesal juga nih sama Pak si Heri ini. Kita kesal, makanya kita juga pakai emosi. Cuman juga kita di sisi ya, hakim mungkin melihat dia ingin memberikan keadilan buat kedua belah pihak gitu kan. Ya, ketika dia dipidana mati, udah dirampas, udah dimiskinkan, apa ketika mereka si keluarga aset-aset si Heri ini miskin, terus apakah keluarganya juga akan hidup miskin juga? Ya mungkin itu yang menjadi pertimbangan hakim mengapa si hakim ini membebankan beban itu kepada Kementerian Negara. Maksudnya ini aku cuma menyampaikan kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang lain gitu. Terus habis itu ya mungkin jaksa juga ngelihat karena emang kasus sama undang-undang ya, harusnya itu kan dibebankan sama pelaku. Yang pada akhirnya dibanding diterima, dikuatkan putusan tingkat 1-nya dijadikan pidana mati, dan kemudian bebannya itu tadi udah benar juga disampaikan sama Abraham sesuai dengan apa, setiap korban ganti ruginya itu kan beda-beda sesuai dengan kerugian material dari setiap korban masing-masing. Mungkin yang punya anak lebih gede atau gimana, itu juga udah dihitung lah sama lembaga apa, kalau di undang itu LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Saksi dan Korban, udah dihitung. Jadi aku cuma mau menyampaikan itu aja sih, maksudnya coba kita lihat dari sudut pandang lain, maksudnya bagaimana hakim itu menjadi tangan Tuhan. Dia juga pasti kesal juga sama Heri, cuman dia juga mempertimbangkan bagaimana ketika dia memutuskan suatu perkara, dia bisa memberikan keadilan ke semua pihak lah. Ya mungkin itu aja sih. Coba kita lihat dari perspektif lainnya gitu. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih Mas Kiko. Bagus banget nih pendapatnya Mas Kiko, mengambil dari sudut pandang yang lain nih. Tadi disampaikan oleh Mas Kiko kalau hakim ini awalnya dari yang pengadilan negeri itu memutuskan restitusi dibebani kepada lembaga perlindungan anak itu karena melihat dari sisi lain, yaitu keluarga korban, keluarga pelaku maksudnya, yang tidak berkaitan. Itu kan bagaimana kehidupan kedepannya apabila dilakukan perampasan aset, kemudian dibebani restitusi seperti itu. Namun pada akhirnya restitusi dan perampasan tetap dilakukan kepada Heri Wirawan. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat? Oke, Mas Paskalis, silakan. Benar tadi kata Abraham, kalau keadilan itu kan berbeda-beda ya di pikiran setiap orang. Adil menurutku belum tentu adil menurutmu. Adil menurutmu belum tentu adil menurut dia. Cuman dalam pemindahan itu, kita itu mengenal ada dua jenis keadilan. Yang pertama itu keadilan retributif, yang kedua itu ada keadilan restoratif. Nah, keadilan retributif itu keadilan yang sifatnya itu titik beratnya itu ada di pembalas dendaman. Jadi keadilan retributif itu sama seperti yang dibilang teman-teman semua tadi. Dari tadi kan pendapatnya, wah si Wirawan ini jahat, kurang ajar, pantas dihukum mati, harus dihukum seberat-beratnya.
titiknya itu ada di balas dendamnya itu. Itu kalau keadilan retributif itu udah berlaku dari dulu. Itu kalau nggak salah, kalau teman-teman semua belajar sejarah, ada di zaman Hammurabi. Jadi di zaman Hammurabi itu titik utama hukumnya itu menyebutkan mata harus dibalas mata, kemudian lidah harus dibalas lidah, kemudian seterusnya seperti itu. Cuman teman-teman ini harus berpikir ulang lagi. Itu memecahkan masalah atau tidak dengan keadilan jenis seperti itu. Nah, makanya muncullah yang namanya keadilan restoratif. Jadi keadilan restoratif ini tidak hanya mempertimbangkan atau menitik beratkan kepada hukuman kepada pelaku, tetapi bagaimana caranya masalah utamanya ini dipecahkan. Bagaimana dari perspektif korban, kemudian dari bagaimana cara mengurangi kejahatan-kejahatan yang akan kejahatan-kejahatan sama yang jadi kita mencegah bagaimana kejahatan-kejahatan yang sama itu tidak terulang lagi. Teman-teman dari tadi bilang, wah ini supaya kalau dia dihukum mati nanti masyarakat takut untuk melakukan kejahatan yang sama karena ancaman hukumnya hukuman mati. Cuman nggak pernah ada penelitian yang menyebutkan bahwa dengan adanya hukuman mati itu kejahatan yang sama itu berkurang secara drastis. Nggak ada penelitiannya. Mau teman-teman cari dimanapun nggak akan ada itu. Itu aja sih. Jadi ya menurutku itu kurang adil kalau titik aspeknya itu dari keadilan restoratif. Mungkin kalau dari keadilan retributif itu memang adil. Cuman ya itu tidak memecahkan masalah menurutku. Kemudian mungkin yang mau aku tambahin ya, dari tadi teman-teman membahas mengenai aspek positifis hukum di Indonesia. Tapi teman-teman lupa, Indonesia itu udah meratifikasi ICCPR kalau nggak salah itu mengenai pelarangan hukuman mati. Nah, di situ sudah dilarang kan hukuman mati, tapi dengan pengecualian kejahatan-kejahatan berat tertentu. Nah, kalau kita mau membandingkan dengan ICCPR ini yang sudah diratifikasi Indonesia, bandingkan lagi apakah kejahatan Heri Wirawan ini termasuk dibolehkan nggak dalam ICCPR ini? Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Paskalis atas pendapatnya. Tadi Mas Paskalis berpendapat kalau dari sisi restoratif memang dianggap belum adil atau kurang adil. Tetapi kalau dari retributif, memang yang fokusnya terhadap pembalasan itu dianggap sudah adil. Namun kita juga harus melihat dari sisi restoratif tersebut, apakah permasalahannya itu diselesaikan dari keadilan yang korban ataupun pelaku dari keluarga pelaku, apakah menimbulkan masalah-masalah lain atau tidak. Untuk teman-teman yang lain gimana nih pendapatnya? Izin masuk, moderator. Ya, silakan Kak Jemima. Ya, kalau misalnya disamakan dengan hukuman atau pada zaman Hammurabi, mata ganti mata ini enggak satu konsep ya sama pelecehan seksual ataupun bahkan salah satu itu pemerkosaan. Karena yang melahirkan itu kan si pihak korban kan, ibaratnya ketika itu dilakukan ke si pelaku kan itu tidak bisa. Jadi sebenarnya konsep mata ganti mata itu nggak bisa dipenuhi dalam sistem dalam hal ini gitu, karena apapun ceritanya yang mendapatkan yang paling berat di sini adalah korban, dan hal itu tidak bisa dirasakan oleh si pelakunya. Dan juga berbicara tentang hukuman mati dan pelanggaran HAM berat, jadi pelanggaran HAM berat itu juga termasuk di dalamnya itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi dia ini kan udah termasuk pemerkosaan juga, perbudakan seksual, ibaratnya dia sudah memaksa gitu loh, karena dia memiliki posisi yang sebagai guru atau artinya lebih tinggi lah dibanding yang korban-korbannya ini. Jadi di sana ada pemaksaan juga, pemerkosaan juga, sehingga ada hamil kan, kurang lebih berapa orang. Jadi menurut aku dia ini sudah termasuk dalam perilaku tindak pidana yang dilakukan itu sudah termasuk dalam HAM berat sih kalau aku ya. Oke, terima kasih Kak Jemima atas pendapatnya. Untuk Mas Paskalis mungkin ada tanggapan? Poin utama saya tadi itu bukan menyamakan antara hukuman yang sekarang itu kepada Heri Wirawan dengan
konsep yang dipakai Hammurabi. Tapi saya tadi menjelaskan bagaimana keadilan retributif itu muncul dari sejarahnya. Jadi teman-teman lebih memahami konsep retributive justice itu. Nah, kemudian yang mau saya katakan yaitu kalau kita tetap memakai keadilan retributif itu akan timbul nggak banyak masalah itu ketika hukuman itu dijatuhkan. Kan itu harus yang kita pikirkan. Masalah-masalah apa yang muncul? Mungkin tadi Mbak Jemi mau bilang, wah kalau dari coba kita lihat yang sudah dilakukan kepada korban sudah begini. Ya itu namanya retributive justice. Jadi kita ya karena dia berbuat seperti ini, dia harus dihukum lebih berat. Nah itu nggak memecahkan masalah menurut saya. Nah kemudian yang kita pikir lagi ya dari perspektif korban itu kan apakah dari perspektif korban hukumannya itu tidak udah sesuai? Itu pertanyaannya sekarang kan. Nah, untuk mengatakan itu kan harus kita tanyakan lagi ke korbannya. Dan saya rasa kalau caranya seperti itu nggak ada namanya positifis hukum yang positif karena dititik beratkan kepada korban. Kalau sama seperti yang saya bilang tadi, harus ada aspek-aspek lain yang harus kita pertimbangkan. Bukan hanya dari pelaku, bukan hanya dari korban, tapi dari pelaku, dari korban. Kemudian bagaimana kejahatan-kejahatan ini supaya tidak terulang, seperti itu, teman-teman. Oh ya, saya mau tambahkan lagi ya, satu poin. Tadi lupa saya sampaikan. Itu kalau secara praktik, memang di Indonesia itu beberapa kali sering menjatuhkan hukuman mati. Cuman belum ada kepastian atau jadwal pasti dari kapan si terpidana mati ini akan dihukum mati. Paham kan? Jadi misalnya dia dijatuhkan hukuman mati sekarang, kita nggak tahu kapan dia akan dieksekusi. Itu teman-teman, itu juga menjadi kelemahan kalau kita berbicara mengenai hukuman mati ini. Ya termasuk dalam kasus ini, kasus konkretnya Heri Wirawan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Paskalis. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat lagi? Aku izin masuk ya. Oh ya, silakan. Silakan Kak Kalau Jenny. menurut aku untuk Oke. adil tidaknya tadi, aku juga sependapat sama pendapat teman-teman yang di awal soal keadilan itu berbeda di setiap orangnya. Mungkin bisa dibilang kalau dosenku kalau nggak salah pernah ngomong keadilan itu seperti laut yang nggak memiliki tepi. Jadi sangat luas, definisinya sangat luas, bisa berbeda-beda dari setiap individu. Tapi kalau menurut aku, kalau suaraku masuk ya, soalnya agak nge-freeze di sini. Sudah masuk. Karena menurut aku marwah dari pengadilan itu kan tempat para pencari keadilan ya. Jadi dan juga majelis hakim ini punya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara kan. Nah, jadi kalau misalkan majelis hakim memang berpendapat bahwa hukuman mati maksimal itu untuk Heri Wirawan, pasti majelis ini juga sudah memiliki pertimbangan untuk pasti harus ada unsur keadilannya, kemanfaatannya, sama apa lagi ada unsurnya kalau nggak salah ada 4, kebenaran, kemanfaatan, keadilan, dan lain-lain. Nah, itu kan kewenangannya hakim ya. Jadi menurutku sudah tepat kalau sudah cukup adil kalau untuk aku. Kenapa majelis hakim memutuskan Ferry Wirawan ini untuk dihukum mati? Karena pastinya korban ini menginginkan hukuman maksimal, dan hukuman maksimal itu yang bisa dituntut oleh jaksa penuntut umum itu ya hukuman mati ini. Kalau untuk sama aku mau menanggapi mungkin di awal yang pendapat Kak Kiko soal mungkin kalau kenapa Heri Wirawan ini dipertimbangkan soal kalau misalkan restitusinya kenapa dibebankan kepada lembaga bukan ke pelaku itu sendiri. Cuma aku ingin bertanya juga ke teman-teman, mungkin bukan ke teman-teman sih, mungkin kayak mengkonfirmasi aja, harusnya kan pertimbangan-pertimbangan di luar pelaku itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Misalkan kayak Angelina Sonda aja dihukum maksimal juga, maksudnya hukumannya berat, walaupun dia punya anak yang masih kecil. Dan juga untuk Heri Wirawan ini harusnya pertimbangan-pertimbangan yang di luar di perbuatan pelaku itu juga tidak dipertimbangkan oleh hakim. Jadi ya harusnya restitusi yang memang kewajibannya pelaku. Itu kalau dari aku. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Widya atas pendapat ya. Tadi Kak Widya menjelaskan kalau makna keadilan itu luas dan menurut tiap orang pasti berbeda-beda. Sehingga menurut Kak Widya, hukuman itu sudah dianggap adil karena hakim pasti sudah melihat dari berbagai sisi, mengingat para korban juga menginginkan hukuman yang maksimal terhadap Heri Wirawan. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin berpendapat? Saya persilakan. Masuk. Oke, silakan Mas Kiko. Ya, aku mau nanggapi tadi ya. Jamie juga kan nanya ke forum sebenarnya kan. Ya kalau setauku ya, waktu itu ini Pinangki itu kan dia hukuman diringankan kan. Itu salah satunya karena itu tadi dia punya anak masih kecil. Jadi setauku ya hakim ketika dia memutuskan suatu perkara, dia tuh melihat dari segala aspek. Ya tadi dari korban, dari pelaku, korbannya itu dilihat dari ya latar belakangnya korban kayak gimana, keluarganya gimana, kerjanya apa, pelakunya juga hakim juga melihat hal itu. Dia kerjanya apa, ketika diputus dia memutuskan suatu perkara, apakah berdampak pada pekerjaannya, terus keluarganya gimana ketika hakim memutuskan putusan tersebut. Kalau setauku ya hakim ketika dia memutus perkara yang tadi aku bilang sebenarnya, hakim itu berusaha untuk melahirkan keadilan buat semua pihak gitu. Walaupun pada akhirnya ketika putusan itu dibacakan, balik lagi ada karena keadaan itu subjektif ya. Artinya ketika itu diputuskan belum tentu adil menurut si korban, belum tentu itu adil menurut si pelaku. Cuman tugas hakim adalah mencari kebenaran material kan. Nah itu mencari kebenaran material ya hakim diwajibkan untuk melihat dari berbagai sudut pandang ya, dari pelaku di luar pelaku itu setahu hakim juga melihat sih. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah baca dari dosennya gimana, cuman setahu kayak gitu. Soalnya yang aku tahu dan juga yang aku pahami kan yang hakim sebagai tangan depan nggak mungkin dong dia hanya melihat dari sisi pelaku tapi tidak melihat dari latar belakang pelakunya itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Kiko atas pendapatnya. Tadi Mas Kiko berpendapat kalau hakim sudah berusaha untuk memberikan keadilan terhadap semua pihak dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin berpendapat? Mungkin aku izin menanggapi Kak Kiko ya. Oke, Kak Widya, silakan. Ya, kalau menurut aku sendiri juga pernah mungkin sepaham juga sama dosenku ya memang kalau untuk hakim dalam mempertimbangkan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara itu seharusnya tidak dilatar belakangi dengan pandangan-pandangan atau pertimbangan subjektif kepada pelaku yang itu tidak berhubungan dengan perbuatannya terhadap kasus atau perkara tersebut. Karena kita juga kayak yang putusannya si siapa itu Rahel V-nya segala macam dibilang sopan dan lain-lain, itu kan kita juga kesel ya. Kenapa sopan itu jadikan pertimbangan hakim untuk memperingan hukuman dari si Rahel V-nya ini, dan juga banyaklah masih muda, masih terus juga mungkin yang baru-baru ini yang Dea OnlyFans juga dibilang masih kuliah atau masih sekolah seperti itu. Itu kan juga membuat kita mungkin kesal ya. Kenapa hakim harus mempertimbangkan hal-hal tersebut? Dan menurut aku sendiri hal-hal itu tuh tidak bisa dipertimbangkan yang di luar, tidak berhubungan dengan perkara yang dia lakukan, karena dia sendiri aja dalam melakukan perbuatannya dalam kasus ini melakukan pelecehan seksual terhadap 13 santri ya kalau tidak salah. Nah itu aja tidak memikirkan santri ini masih kecil, masih muda, dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar agama ya, karena di pesantren menitipkan setidaknya kepada si Heri inilah untuk ya sebagai guru pemuka oknum pemuka agama itu untuk
untuk anak-anak mereka supaya bisa belajar. Tapi nyatanya malah si Harry ini yang merusak anak-anak mereka yang sudah mereka titipkan ke yayasannya beliau gitu kan. Pelaku saja tidak memikirkan gitu loh terhadap latar belakang saat dia melakukan kejahatan itu. Jadi hakim kalau menurut aku ya tidak bisa pertimbangannya untuk meringankan beban si Harry ini kayak restitusi malah dibebankan kepada lembaga bukan pada dirinya sendiri, itu aja kan udah melanggar hukum dan juga menurutku malah jadi enaknya pelaku gitu loh, karena untuk dia walaupun misalkan nanti dihukum penjara seumur hidup, terus restitusi dibebankan oleh lembaga, nanti anaknya dan keluarganya hidup pakai apa dan segala macam, itu gimana ya, itu sudah jadi konsekuensi karena dia sudah melakukan kejahatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Widya atas tanggapannya. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin berpendapat? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin berpendapat, saya cukupkan untuk pertanyaan ketiga. Dapat disimpulkan dari kebanyakan yang berpendapat bahwa putusan majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban atau keluarga korban. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keputusan hakim hanya bersifat keadilan retributif atau berfokus pada pembalas dendaman. Nah, dari sisi restoratif dianggap kurang adil karena bagaimana dengan nasib keluarga Harry itu sendiri dan apakah hukuman yang diberikan hakim sudah tidak menimbulkan masalah-masalah lainnya. Saya teruskan ke pertanyaan keempat. Apakah putusan pengadilan sebenarnya sudah berorientasi kepada pemulihan terhadap korban atau keluarga korban? Kepada Mas Abraham, saya persilakan terlebih dahulu untuk berpendapat. Baik, terima kasih Taufik atas kesempatannya. Oke, apakah putusan pengadilan sudah berorientasi kepada pemulihan terhadap korban atau keluarga korban? Menurut saya sudah. Karena putusan hakim ini sama seperti pertanyaan yang ketiga tadi, jawaban saya di pertanyaan ketiga tadi, dengan hakim membebankan restitusi kepada Harry Wirawan dan ada juga perampasan aset tadi, menurut saya itu adalah langkah yang sangat tepat. Karena dari biaya restitusi sebesar 331 juta yang akan disebarkan kepada 13 korban itu dapat diharapkan bisa digunakan untuk ke psikiater atau ke psikolog gitu, untuk pengobatan mental. Karena setahu saya itu seorang korban kekerasan seksual itu pasti mengalami tekanan mental dan mungkin agak sulit untuk pulih, jadi perlu untuk berkonsultasi atau mungkin kalau ke psikiater itu bisa dapat obat untuk memulihkan kondisi mentalnya. Bahkan saya sempat dengar ada pernyataan, saya lupa ini pernyataannya itu seperti ini. Seorang korban pemerkosaan atau korban pelecehan seksual atau korban kekerasan seksual memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan itu lagi kepada orang lain di masa yang akan datang gitu, terutama bagi anak-anak ya yang dilecehkan waktu dia di umur masih muda gitu. Jadi menurut saya penting untuk korban kekerasan seksual ini untuk curhat gitu ke psikolog, untuk konsultasi lah. Dan juga dari biaya restitusi itu sudah dapat membiayai perawatan dan pendidikan 9 bayi tersebut. Selain itu yang salah satu yang saya apresiasi dari tanggung jawab negara di sini adalah terlihat dari adanya upaya dari Pemprov Jabar atau Pemprov Jawa Barat yang bersedia untuk mengasuh 9 orang bayi tersebut. Hal ini tertuang dalam putusan hakim di Pengadilan Tinggi Bandung yang menetapkan bahwa 9 orang anak itu akan diserahkan kepada Pemprov Jawa Barat dan akan diserahkan jika mendapatkan izin dari keluarga. Tentu ada proses perizinannya juga kepada keluarga dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini tentang apa sih? Evaluasi ini tentang kesiapan mental dan kesiapan kejiwaan si korban lah. Jadi kalau misalnya ternyata korban ini udah siap nih ternyata setelah dilakukan evaluasi secara mental dan lain sebagainya itu sudah siap ternyata si korban ini untuk kembali mengurus anaknya itu, maka anak itu akan anak itu akan dikembalikan ke si korban gitu. Jadi menurut saya upaya negara sudah sangat terlihat untuk pemulihan korban. Dan dari putusan PT Bandung ini atau Pengadilan Tinggi Bandung menurut saya sudah sangat berorientasi kepada pemulihan korban. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Taufik.
Oke, terima kasih Mas Abraham atas pendapatnya. Tadi Mas Abraham berpendapat bahwa putusan sudah berorientasi ke pemulihan korban karena sudah dilakukannya restitusi dan perampasan aset. Dari situ biaya diharapkan dapat membantu pemulihan korban. Selain itu juga ada pengurusan anak-anak korban kepada Pemprov Jawa Barat yang dianggap dapat membantu pemulihan korban. Untuk teman-teman yang lain nih boleh banget berpendapat apakah putusan pengadilan itu udah berorientasi nih terhadap korban atau keluarga korban. Kalau nggak ada yang berpendapat, saya coba tunjuk ya. Untuk Mas Arya, boleh pendapatnya bagaimana Mas Arya? Halo, Taufik ya. Kalau Ya. pendapatku pribadi, putusan dari hakim tuh juga udah berorientasi ya ke pemulihan terhadap korban itu sendiri. Pertama dari divonisnya hukuman mati, bahwa ada rasa kelegaan dari para korban bahwa pelaku dari tindak pidana yang dilakukan kepada mereka tuh sudah mendapatkan hukuman yang bisa dibilang setimpal ya. Dan juga dari diasuhnya para anak-anak ke pengadilan tuh juga sudah memberikan suatu keringanan karena kan mayoritas dari korban tersebut kan juga masih anak di bawah umur. Dengan adanya anak tersebut tuh pastinya hidup mereka lebih berat ya, dan juga pastinya untuk mengurus anak-anak tersebut mungkin nggak optimal. Jadi dari putusan dari hakim tersebut kalau menurut saya tuh udah sesuai dan sudah berorientasi terhadap korban. Oke, terima kasih Mas Arya atas pendapatnya. Tadi Mas Arya berpendapat bahwa vonis yang diberikan oleh hakim itu sudah berorientasi kepada korban karena sudah divonis setimpal dengan apa yang diperbuat oleh Heri Wirawan. Untuk teman-teman yang lain? Izin masuk moderator. Oke, silakan Kak Jemimah. Oke, kalau aku mungkin kurang sepakat ya, kalau ini itu udah pro korban lah gitu. Karena dengan jumlah uang yang nggak seberapa, maksudnya dibagi 13 orang itu menurut aku sangat kurang ya, sangat kurang. Dan mungkin apabila misalnya itu Pemprov Jawa Barat ya mau untuk merawat anak-anak anak-anak yang lahir dari korban pemerkosaan itu, yang perlu kita lihat lagi sampai mana gitu perawatannya dan apa-apa saja. Kan kita nggak mungkin juga semua kebutuhannya itu dari Pemprov gitu, nggak mungkin juga kan logikanya gitu. Kalau menurutku kurang sih kalau uang 300 sekian dan juga aset-aset si Heri itu masih sangat kurang untuk 13 korban. Oke, terima kasih Kak Jemima atas pendapatnya. Tadi Kak Jemima berpendapat tidak sepakat dengan putusan pengadilan yang sudah berorientasi terhadap korban. Karena mengingat jumlah restitusi yang sangat sedikit, itu pun dibagi menjadi untuk 13 orang. Dan dianggap juga perampasan aset Heri Wirawan masih dianggap kurang. Untuk teman-teman yang lain, silakan berpendapat. Masuk, Taufik. Ya, silakan Bang Nadif. Oke, tadi sudah disampaikan ya terkait masalah restitusi oleh Jemima ya. Memang kalau kita bagi dengan 13 orang itu kan pasti kurang ya. Dan juga tadi kan sudah disinggung sama Abraham terkait restitusi itu bisa digunakan untuk pemulihan traumatik korban. Nah, berarti ini pertanyaannya di sini berarti negara memberikan pelayanan tidak gratis dong kepada korban gitu kan jadinya. Jadi kesannya harus membayar kan jadinya gitu. Nah, seharusnya pemerintah pusat era itu harus mempunyai suatu lembaga yang memberikan pelayanan gratis kepada korban, karena korban ini kan tentu sudah
sudah mengalami traumatik, terus juga mereka juga nggak mempunyai biaya yang cukup gitu kan untuk pemulihan traumatik. Dan mengingat juga biasanya ya kalau pemulihan traumatik itu kan larinya ke dokter psikiatri kan, itu kan lebih ke spesialis kan. Nah spesialis itu kan mahal ya biasanya untuk pengobatannya. Oleh karena itu ya di sini aku lebih menekankan bahwa negara harus memberikan pelayanan secara gratis dan maksimal kepada korban. Mengingat ya disitulah peran pemerintah sebagai negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindak pidana apapun atau perbuatan melawan hukum apapun. Mungkin itu dari aku. Oke, terima kasih Bang Nadif. Tadi Bang Nadif berpendapat bahwa seharusnya pemerintah itu memberikan pelayanan gratis terhadap korban, mengingat korban sudah mengalami trauma yang cukup berat. Untuk teman-teman yang lain, saya persilakan untuk berpendapat lagi. Jika tidak ada, saya tunjuk satu orang ya. Untuk Mas Andika Arya, bisa on cam mungkin Mas? Halo, Mas Andika. Oke, sepertinya tidak ada ya. Saya coba ke Kak Fania nih. Gimana pendapatnya Kak Fania? Kalau aku izin masuk ya Taufik. Kalau Ya, dari silakan. aku kan Pengadilan Tinggi Bandung itu udah menyatakan untuk mengabulkan banding jaksa penuntut umum untuk menghukum mati pelaku karena ada pertimbangan jumlah korban dan efek yang ditimbulkan pelaku itu juga udah luar biasa gitu, sehingga cukup alasan untuk dikenakan hukuman pidana maksimal. Selain itu juga ada seorang praktisi hukum itu Januardi Haribowo, itu Bapak itu menyatakan bahwa penerapan hukum pidana maksimal itu yang tertera dalam pasal 7 DUU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu wajar diberlakukan jika mengakibatkan dampak serius terhadap korban. Antaranya kayak depresi berkepanjangan hingga diantaranya bahkan melahirkan anak. Sehingga hukuman mati Heri Wirawan menurut saya ini dianggap sebagai bentuk ketegasan yang menjadi bentuk putusan pengadilan yang berorientasi ke sisi korban walaupun tidak memulihkan trauma korban 100%. Oke, terima kasih Fania atas pendapatnya. Tadi Fania berpendapat kalau putusan pengadilan ini sudah berorientasi ya terhadap korban, namun tidak membantu pemulihan korban 100%. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin berpendapat, saya cukupkan untuk pertanyaan keempat. Dapat disimpulkan dari kebanyakan yang berpendapat bahwa putusan pengadilan dianggap sudah berorientasi ke pemulihan terhadap korban atau keluarga korban. Namun ada juga pendapat-pendapat lain yang menganggap pemerintah, sebagai contoh apa yang diberikan oleh Bang Nadif tadi, seharusnya pemerintah itu memberikan pelayanan gratis terhadap korban, mengingat korban juga sudah mengalami trauma, dan lain-lain. Saya teruskan ke pertanyaan kelima. Apakah kasus Heri Wirawan dapat dimungkinkan dilakukan kebiri kimia, mengingat kebiri kimia menghilangkan hak asasi manusia untuk reproduksi dan memiliki keturunan? Sebelum itu, saya persilakan terlebih dahulu kepada Mas Abraham untuk berpendapat. Oke, terima kasih Mas Taufik. Menurut saya dari semua pertanyaan, dari ke-6 pertanyaan itu yang sudah ada di handout yang udah teman-teman pegang di sini ya. Ini yang paling menarik teman-teman. Mungkin saya akan menjawab dari segi teknisnya dulu ya. Apakah kasus Heri Wirawan dapat dimungkinkan dilakukan kebiri kimia, mengingat kebiri kimia menghilangkan hak asasi manusia untuk reproduksi dan memiliki keturunan. Mungkin bila kita melihat konteks setelah dijatuhkannya vonis mati terhadap Bapak Heri Wirawan, maka menurut saya kebiri kimia itu bukan gimana ya, bukan nggak worth it untuk dilakukan, tapi emang nggak bisa dilakukan. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa baca di PP nomor 70 tahun 2020 tentang ketentuan mengenai kebiri kimia, terus ada juga tuh ketentuan mengenai pemasangan alat pendeteksi dan pengumuman identitas. Nah, di
PP nomor 70 tahun 2020 itu, tepatnya di pasal 9C, disebutkan bahwa sesungguhnya kebiri kimia itu dapat dilakukan bila terpidana sudah selesai menjalani hukuman pokok. Nah, hukuman pokok itu kan ada tuh di pasal 10 KUHP ya. Hukuman pokok itu ada hukuman yang saya sebutkan tadi, mati, penjara, apalagi itu, hukuman mati, hukuman penjara, pidana denda, dan kurungan. Nah, sekarang kan pidana mati. Hukuman pokok Bapak Heri Wirawan ini kan pidana mati. Gimana caranya Bapak Heri Wirawan ini dikebiri kimia ketika dia tuh selesai hukuman pokoknya itu dia udah meninggal gitu. Ketika hukuman pokoknya selesai, karena hukuman pokok itu adalah hukuman mati, berarti Bapak Heri Wirawan ini udah meninggal. Untuk apa lagi dikebiri kimia gitu. Dan selain itu juga sedikit membahas tentang kebiri kimia bila dikaitkan kepada HAM ya. Karena mungkin bagi sebagian orang itu melanggar hak seseorang untuk mempunyai keturunan gitu. Jadi mungkin ini juga bagi saya, setelah saya juga sempat diskusi sama beberapa orang, baik anak formal, di luar formal juga, masih ada beberapa masih ada misleading yang terjadi terkait kebiri kimia ini. Jadi kebiri kimia itu tidak mematikan fungsi seksual selamanya si pelaku yang dieksekusi dengan kebiri kimia tersebut. Karena kebiri kimia ini pada dasarnya hanyalah menonaktifkan fungsi seksual. Jadi tidak selamanya nonaktif itu kelaminnya. Namun hanya dalam jangka waktu tertentu. Makanya penyuntikan atau pemasukan obat kebiri kimia itu dilakukan secara berkala dan ada 3 tahapnya juga tuh. Jadi nggak sembarangan bisa dikebiri kimia, tapi harus dicek dulu secara klinis. Misalnya Mas Taufik mau dikebiri kimia nih, Mas Taufik harus dicek dulu secara klinis. Bisa nggak nih dikebiri kimia nih Mas Taufik? Baru habis itu ada kesimpulannya, baru kalau misalnya emang Mas Taufik bisa dikebiri kimia, ya dikebiri kimia gitu. Tapi mungkin ini sedikit meminjam istilah kedokteran ya, mungkin siapa tahu bisa jadi insight bagi teman-teman. Jadi dalam pelaksanaannya, kebiri kimia itu penerapannya itu dengan menyuntikkan ada namanya obatnya itu adalah zat anti-androgenetik kepada pelaku. Jadi zat anti-androgenetik atau anti-androgen ini akan menekan produksi testosteron. Testosteron itu apa sih? Testosteron itu adalah hormon yang berperan aktif untuk hal-hal seksual yang berkaitan juga dengan gairah seksual. Dan juga ada peran aktif juga untuk pembentukan otot gitu kalau misalnya testosteron ini. Makanya laki-laki ototnya lebih gede daripada perempuan. Karena laki-laki punya hormon testosteron ini. Jadi diharapkan dengan disuntikannya hormon androgenetik ini, maka testosteron itu akan ditekan produksinya sehingga nggak bikin para pelaku kekerasan seksual itu jadi mudah terangsang gitu. Jadi dengan kata lain, gairah seksnya akan diturunkan karena pelaku kekerasan seksual memiliki kecenderungan memiliki hormon seks androgen, mungkin lebih tepat itu memiliki libido yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain, sehingga mungkin sulit bagi dia untuk mengendalikan nafsu. Cuma menurut saya dari kebiri kimia ini sendiri itu adalah bentuk kebiri yang paling manusiawi gitu, karena memang nggak selamanya itu mati kelaminnya. Jangan disamakan dengan kebiri konvensional yang maaf testisnya diangkat gitu, maksudnya diangkat tuh dicopotin. Tapi kebiri kimia ini hanya mematikan sementara fungsi seksual si pelaku sehingga si seksual ini tidak ada gairah untuk seges gitu. Dan kebiri kimia juga nggak bersifat permanen. Artinya jika pemberian zat anti-androgenetiknya itu diberhentikan, itu si pelaku kekerasan seksual itu bisa kembali lagi tuh fungsi seksualnya. Jadi menurut saya kebiri kimia ini adalah sebuah hukuman kebiri yang paling manusiawi, walaupun bagi sebagian orang dinilai bertentangan karena mungkin melanggar pasal 28B kali ya, tentang pasal 28B konstitusi, karena mungkin ada diksi melanjutkan keturunan di situ. Jadi bagi sebagian orang dianggap melanggar, tapi menurut saya ini adalah sebuah hukuman yang baik menurut saya karena urgensinya tepat, dan juga kalau misalnya terkait konteksnya hukuman pokoknya adalah pidana mati, maka hukuman kebiri kimia ini menurut saya nggak usah dilakuin. Ngapain orang udah meninggal di kebiri kimia gitu kan? Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Taufik. Oke, baik. Terima kasih Mas Abraham atas pendapatnya. Tadi Mas Abraham berpendapat tidak mungkin karena tidak mungkin dilakukannya kebiri kimia karena sesuai dengan PP nomor 70 tahun 2020 disebutkan bahwa kebiri kimia dapat dilakukan apabila pelaku sudah menjalankan hukuman mati sebagai hukuman pokok dalam kasus Heri Wirawan tadi. Baru dapat diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri. Selain itu juga kebiri kimia hanya menonaktifkan alat reproduksi dalam jangka waktu tertentu.
sehingga dianggap tidak menghilangkan hak asasi untuk memiliki keturunan. Oke. Untuk teman-teman yang lain boleh berpendapat. Jika tidak ada yang ingin berpendapat, coba saya tunjuk ya. Untuk Kak Victoria, boleh silakan pendapatnya untuk nomor 5. Halo, suara aku kedengeran nggak ya? Iya, sudah kedengaran. Oke, sebelumnya aku maaf banget karena aku nggak ngikutin banget dari awal karena aku sempat keluar juga. Jadi aku cuma dengerin pembahasan temen-temen gitu. Sorry banget, mungkin bisa tanya yang lain untuk pendapatnya. Oke. Untuk pendapatnya Kak Rahmadona nih, gimana nih untuk nomor 5? Untuk teman-teman yang lain yang ingin berpendapat, boleh langsung on mic saja ya. Oke, sepertinya orangnya tidak ada. Coba saya tanya ke yang lain. Untuk pendapat Kak Widya deh, gimana nih Kak pendapatnya untuk nomor 5? Oke, aku izin berpendapat ya, kurang lebih kayak Abraham sih tadi. Kalau udah dihukum mati ya gimana lagi mau dikebiri kimia begitu. Mungkin tinggal menunggu kalau dibawa ke ini ya, ke kasasi, mungkin nanti hukumannya bisa berkurang dan mungkin untuk hukuman kebiri kimia ini bisa juga dijalani. Misalkan nanti hukumannya dikurangin menjadi 20 tahun atau 15 tahun dan bukan hukuman mati, itu menurutku baru bisa ya. Tadi udah jelaskan sama Abraham juga kenapa tidak bisa dilakukan kebiri kimia untuk putusan matinya Harry Wirawan ini, karena ya pidana pokoknya ini kan mati ya, jadi ya sesudah mati ya nggak bisa dikebiri kimia lagi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Widya atas pendapatnya. Tadi Kak Widya berpendapat kurang lebih sama seperti Mas Abraham tadi, kalau kebiri kimia dapat dilakukan apabila seri itu tidak dihukum mati ya. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin berpendapat lagi, mempersingkat waktu juga, saya cukupkan untuk pertanyaan kelima. Dapat disimpulkan dari kebanyakan yang berpendapat bahwa hukuman kebiri sah-sah saja apabila yang bersangkutan itu tidak diberikan vonis mati atau hukuman lainnya sebagai hukuman pokoknya itu tidak vonis mati, maka dapat baru dilakukannya kebiri kimia. Saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Bagaimanakah solusi atau kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Kepada Mas Abraham, saya persilakan terlebih dahulu untuk berpendapat. Oke, terima kasih Mas Taufik atas kesempatannya. Pertanyaan terakhir ya. Bagaimana solusi atau kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang kembali? Berarti ini mungkin lebih ke upaya pencegahan kali ya. Jadi menurut saya sih terkait kebijakan itu sudah tidak perlu lagi ditambah-tambahin ya, karena menurut saya sudah banyak banget kebijakan yang mengatur tentang kekerasan seksual itu di Indonesia. Menurut saya udah banyak dengan disahkannya Undang-Undang TPKS juga itu sudah menambahkan payung hukum baru ya bagi pelaku kekerasan seksual supaya bisa dihukum gitu. Tapi menurut saya solusi yang terbaik itu adalah dengan dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi ini tentang pengetahuan seks bagi anak-anak atau remaja. Tentunya
pendekatan dalam sosialisasinya juga dibeda-bedakan sesuai dengan rentang umur anak. Jadi secara tidak gamblang untuk anak-anak yang masih SD atau misalnya masih SMP, mungkin pendidikan seks yang dimaksud itu bukan secara eksplisit gitu loh tentang seksnya gitu, tapi lebih ke dasar-dasar lah gitu. Kayak misalnya untuk anak-anak SD itu kayak gini mungkin. Bisa melalui pendidikan dari gurunya menjelaskan bahwa ini alat vital kamu, ini nggak boleh dikasih lihat siapapun. Kalau temanmu mau lihat, temanmu mau pegang, itu nggak boleh, karena itu adalah pribadinya kamu. Mungkin bisa mulai dari hal yang paling mendasar dulu, baru mungkin diberikan lagi pendidikan seks sesuai dengan rentang umurnya. Lalu menurut saya juga bisa dilakukan edukasi publik, terutama melalui sosial media, karena kan sosial media ini sekarang kan pengaruhnya sudah besar banget ya, tentang sex education, dan juga bisa tentang edukasi terkait modus-modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku kekerasan seksual, sehingga masyarakat juga yang melihat konten infografis mungkin atau video-video singkat lain, video TikTok kayak atau apa, itu bisa gimana ya, bisa mendapatkan edukasi tambahan dan bisa lebih mengerti lah tentang modus-modus pelaku kekerasan seksual itu seperti apa, sehingga dia dapat lebih menghindari bila terjadi modus-modus yang berkaitan yang sudah dijelaskan dalam sosialisasi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Taufik. Oke, terima kasih Mas Abraham atas pendapatnya. Tadi Mas Abraham sudah berpendapat bahwa tidak perlu adanya kebijakan lagi karena sudah diberlakukan UU TPKS yang baru saja disahkan. Namun dapat melakukan sosialisasi terhadap publik sesuai dengan umur masing-masing mengenai pengetahuan seks, dan juga dapat mensosialisasikan modus-modus yang biasa digunakan oleh pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat solusinya terhadap kasus ini? Ya, Bang Nadif. Ya. Ya, untuk solusinya ya terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pengesahan Undang-Undang TPKS. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengawal pelaksanaan Undang-Undang TPKS itu. Karena ya percuma aja ketika peraturan sudah bagus tapi pelaksanaan yang jelek, ya tidak akan efektif di masyarakat. Mungkin itu sih solusinya untuk menambahkan solusi dari Abraham. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Nadif. Tadi Bang Nadif berpendapat bahwa memang sudah disahkan UU TPKS itu, tetapi kita harus tetap mengawalnya agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin berpendapat? Kalau tidak ada yang berpendapat, coba aku tunjuk lagi ya. Untuk Kak Jovin mungkin ada? Oke, sepertinya nggak ada. Coba Arya, Mas Arya, boleh pendapatnya untuk nomor terakhir. Ya, kalau menurutku sih pemerintah tuh perlu ngelakuin apa ini ya, kayak penyuluhan, khususnya tuh kalau aku bahasnya ke aparat penegak hukum ya, dalam gimana cara mereka menangani kasus kayak kekerasan seksual ini. Kan kalau misalkan kebanyakan tuh kasusnya di masyarakat tuh, kalau misalkan ada korban kekerasan seksual yang laporin ke aparat penegak hukum tuh pasti kayak dipandang sebelah mata. Jadi harus ada apa ya, kayak penyuluhan gitu untuk para aparat penegak hukum, soalnya kan mereka juga yang menggerakkan kasus. Kalau misalkan mereka nggak ada peran dari mereka sendiri tuh kasusnya juga bakal jalan di tempat, nggak bakal kelar-kelar. Jadi menurutku ada penyuluhan kepada aparat penegak hukum. Kalau dari aku gitu sih, Taufik. Oke, terima kasih Arya atas pendapatnya. Tadi Arya berpendapat juga harus dilakukan penyuluhan terhadap aparat penegak hukum ya, sebagai pintu masuk gerbangnya kasus itu. Oke, untuk teman-teman yang lain masih ada yang ingin berpendapat?
Oke, jika sudah tidak ada pendapat lain, maka untuk untuk Bang Leo Agung, silakan untuk berpendapat. Terima kasih kesempatannya. Kalau dari aku kan kasus-kasus seperti ini sering terjadi di dunia pendidikan. Nggak sering sih, beberapa terjadi di dunia pendidikan. Di situ ada hal yang menurutku rada kurang, yaitu di terkait pengawasannya. Udah ada korban dan cukup banyak, baru kasus itu tertangani. Udah terlambat karena korbannya udah banyak. Di situ perlu adanya pemerintah, ya perlu ada pengawasan secara lebih ketat lagi, bukan ada kasus marak baru bertindak aparatnya, tapi juga ada pengawasan sebagai upaya preventif. Soalnya kalau menurutku juga tadi setuju juga sama jawab beberapa temen, dimana bahwa hukuman mati nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu bisa menimbulkan efek jerah yang sangat signifikan, karena nyatanya beberapa tindak pidana dijerat hukuman mati, artinya tindak pidana itu juga nggak berkurang terlalu jauh. Sehingga dalam hal ini pengawasan dari pemerintah, terutama di dunia pendidikan, itu perlu lebih lagi. Kedua, terkait pelaksanaan dari sumber-sumber hukum yang udah ada, itu juga banyak perlu adanya pelaksanaan dan pengawasan juga. Kita sebagai masyarakat juga dari aparat penegak hukum. Yang ketiga, ini juga terkait yang pertama, seingatku tuh di UU Perlindungan Anak kan semua elemen masyarakat tuh punya tanggung jawab untuk menciptakan ruang aman bagi anak. Sehingga nggak hanya tugas pemerintah, jadi tugas seluruh elemen masyarakat itu gimana menciptakan itu. Dan tentunya untuk menciptakan itu perlu ada sistem yang mengarah ke sana. Dan dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Leo atas pendapatnya. Menurut Bang Leo tadi, perlu juga dilakukan pengawasan oleh pemerintah agar dalam kasus-kasus seperti ini tidak terlambat dalam menangani kasusnya. Selain itu juga, seluruh elemen masyarakat harus menciptakan rasa aman. Oke, masih ada yang ingin berpendapat? Masuk dong. Oke, Kak Kiko, saya persilakan. Ya, aku nambahin aja sih. Iya benar kata teman-teman sebelumnya, maksudnya kalau kata Abraham mungkin bisa diadakannya sex education gitu ya, itu mungkin bisa. Terus pengawasan dari untuk penegak hukumnya gitu ya. Cuman betul tadi kata Arya, biasanya kalau misalkan korban pelecehan seksual itu kan ketika dia melaporkan dipandang sebelah mata ya. Jadi nyambung juga tadi sama yang disampaikan sama Pascal, maksudnya ketika emang putusan hakim itu tepat, cuman apakah itu bisa menyelesaikan masalah itu supaya hal itu nggak terjadi lagi gitu, tindak pidana itu nggak terjadi lagi. Ya nyambung, hakim itu kan dia diawas sama komisi yudisial ya. Cuman gimana kalau misal ketika emang kasus banyak nih, kasus pelecehan seksual banyak, cuman karena penegak hukumnya mulai dari kepolisian yang memandang sebelah mata korban pelecehan seksual ini, jadi akhirnya dia nggak masuk litigasi, nggak ada kasusnya, jadi komisi yudisial pun dia nggak bisa menilai keputusan hakim atau kinerja hakim karena memang kasusnya nggak ada gitu. Kalau menurutku ya bisa kementerian terkait ya harus rajin-rajin dia riset atau enggak kerja bareng sama lembaga-lembaga atau LSM yang
berfokus di bidang hal ini, pelecehan seksual. Jadi ya pemerintah, maksudnya penegak hukum juga khususnya di kementerian terkait harus rajin kerja bareng lah sama misalnya sama lembaga negara, Komnas HAM, Komnas Perempuan, atau juga LSM terkait. Soalnya biasanya LBH itu kan dia biasa ada laporan ini ada banyak pelecehan seksual, cuman kok nggak masuk di litigasi, makanya kok nggak ditindaklanjut sama pihak penegak hukum. Jadi ketika pemerintah itu bekerja sama LSM atau lembaga-lembaga terkait, mereka jadi penilainya itu ya nggak hanya lewat putusan hakim, tapi juga lewat dari masyarakat tadi yang membangun juga mengenai fungsi masyarakat terhadap masalah ini. Jadi penyelesaiannya ya kita emang harus bahu-membahu sih antara pemerintahan sama masyarakat. Dan juga menurutku ya masalah pelecehan ini ya dari moral nggak sih, dari akhlak kita masing-masing. Ya mungkin dari sekolah ya, atau dari pendidikan orang tua. Cuman kan nggak semua orang itu mempunyai kesempatan untuk hidup dengan layak ya. Ada ya mungkin orang-orang yang berkecukupan, dia pendidikannya bagus atau gimana, terus ada masyarakat lain yang memang dia tidak terlalu berkecukupan, dia hidupnya nggak layak. Jadi balik ke masalah struktur di masyarakat juga, ketika masyarakat kecil juga sebenarnya dia pengen kaya cuman nggak bisa, ya gara-gara struktur. Jadi masalah moral ya mau dibilang dimulai dari lingkup terkecil lah, dari keluarga, bisa dari sekolah, bagaimana pendidikan agama itu bisa mengubah pola pikir manusia Indonesia ini supaya lebih beradab. Cuman ya gimana ya, itu kan tergantung individu masing-masing, masalah akhlak dan moral kan. Terus itu buat poin kelima. Terus terakhir aku juga ini tadi mau nanggepin poin-poin di sebelumnya, cuman nggak sempat. Masalah apa tadi Mbak Jengma nggak kurang cukup, maksudnya putusan hakimnya kurang tepat karena dari 13 orang itu dibagi-bagi. Kalau aku melihatnya, karena aku nggak tahu ya, maksudnya ini si korban cukupnya segitu atau gimana, maksudnya aku emang nggak paham. Cuman kalau dari putusannya angka-angka itu udah dihitung sama perlindungan saksi dan korban, LPSK, udah dihitung sama mereka. Mungkin itu yang terbaik atau gimana, soalnya aku juga nggak terlalu tahu gitu kan apa yang dibutuhkan sama mereka, jumlahnya berapa aku nggak tahu. Cuman maksudnya itu udah dihitung sama lembaga yang emang menang lah. Terus masalah restitusi itu kalau kalian baca undang-undang perlindungan anak itu diatur kalau misal ya restitusi itu selain dia dibebankan sama pelaku, itu pemerintah juga punya kewajiban buat melindungi korban-korban. Ada di pasal 59. Di pasal 59. Yaitu pemerintah pokoknya wajib bertanggung jawab lah memberikan perlindungan. Nah, terus di pasal ayat 2-nya kalau dikaitkan sama isu ini ada di huruf I, anak melakukan kekerasan fisik atau psikis, kejahatan seksual. Nah, terus juga di situ juga di undang-undang ini diatur juga kalau misalkan pemerintah daerah, pemerintah lah, kita berbicara mengenai pemerintah secara keseluruhan, itu mereka emang punya kewajiban kalau dilihat dari undang-undang ini. Pokoknya kalau kalian baca, coba dari
dibacalah undang-undangnya. Terus masalah pendanaan juga itu pemerintah juga berkewajiban dananya untuk menyelesaikan masalah ini, melindungi korban. Dari di pasal 71E itu ya dananya dari APBN, APBD, terus dana-dana lain yang halal kayak gitu. Itu aja sih dari aku terakhir. Terima kasih. Topik. Oke, terima kasih Mas Kiko atas pendapatnya. Tadi Mas Kiko berpendapat untuk pertanyaan nomor 6, kementerian terkait seharusnya melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM dan lain-lain mengenai kekerasan seksual. Selain itu juga pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu dalam mencegah pelecehan seksual. Oke, jika tidak ada yang ingin berpendapat, saya cukupkan untuk pertanyaan terakhir. Dari macam-macam pendapat tadi, ada yang berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi, kemudian dilakukan pengawasan lebih dari pemerintah, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap berjalannya UU TPKS. Selain itu juga masyarakat dan pemerintah harus saling bahu-membahu dalam mencegah pelecehan seksual. Baik. Maka berakhir pula sesi diskusi kita pada Miskol malam hari ini. Seru sekali ya diskusi kita pada malam hari ini. Kita tadi sudah berdiskusi tentang apakah vonis mati itu melanggar HAM, apakah putusan hakim itu sebenarnya sudah berorientasi kepada korban atau keluarga korban, kemudian kita juga sudah membahas mengenai kebiri kimia, dan yang terakhir berdiskusi mengenai solusi atau kebijakan pemerintah agar kasus serupa tidak terulang kembali. Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Tadi udah pada keren-keren jawabannya dan juga membuka sudut pandang lain dari isu ini. Karena keterbatasan waktu nih teman-teman, diskusi kita malam hari ini harus aku cukupkan. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir berdiskusi pada malam hari ini. Semoga dari diskusi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Mas Abraham yang sudah bersedia menjadi pemantik pada acara malam hari ini. Aku selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.